Mengakali kebutuhan modal untuk membangun proyek properti. Jadi teman-teman, modal adalah tantangan utama developer ya. Ketidakpunyaan modal merupakan penghalang utama orang untuk menjadi developer properti, apalagi properti pemula teman-teman. Memang untuk menjadi developer properti membutuhkan modal yang cukup besar teman-teman. Biar nggak bingung, saya kasih sebuah ilustrasi contoh berikut ya. Apabila teman-teman seorang developer properti akan membeli tanah seluas 1 hektar ya, tak kurang dibutuhkan uang 3 miliar apabila tanah tersebut dihargai 300.000 per meter perseginya. Nah, pertanyaannya tentu saja, dari mana Anda mendapatkan uang 3 miliar tersebut teman-teman? Terlalu besar nilainya Bung Raffi. Ya, oke, sekarang mari kita lihat tanah katakanlah luasnya 2000 meter persegi dengan harga 500.000 per meter. Biaya dibutuhkan untuk membeli tanah 1 miliar rupiah teman-teman. Masih merupakan angka yang besar bagi sebagian orang. Biaya tersebut masih akan membengkak jika dihitung biaya untuk mengurus perizinan. Anggap saja untuk membiayai perizinan butuh biaya 10 juta per unit ya. Maka biaya yang dibutuhkan adalah 100 juta jika tanah ini bisa dibangun menjadi 10 unit. Bertambah lagi jika kondisi tanah tidak rata atau memerlukan misalnya pengurukan dalam pengerjaan, dalam persiapan lahannya, itu akan menambahkan beban biaya juga. Selanjutnya, biaya tambahan diperlukan untuk biaya konstruksi misalnya. Misalkan dibangun tipe rumah 45, maka diperlukan biaya untuk membangun 1 unit rumah sebesar misalnya 135 juta jika biaya konstruksinya per meternya 3 juta ya. Bisa dihitung biaya untuk membangun 10 unit rumah tak kurang diperlukan modal 1,3 miliar rupiah teman-teman. Nah, kebutuhan biaya selanjutnya adalah untuk membangun prasarana, sarana, utilitas seperti jalan, saluran drainase, taman, pagar, pemasangan sambungan listrik, dan sebagainya. Nah, itu juga membutuhkan biaya. Dari perhitungan sederhana di atas, teman-teman dapat melihat bahwa kebutuhan modal untuk memulai sebuah bisnis proyek properti ya memang cukup besar teman-teman. Jadi solusinya adalah menyiasati kebutuhan modal di bisnis developer properti. Setelah Anda melihat video ini, insya Allah teman-teman bisa menyiasati bagaimana modal tersebut. Bagaimana strateginya Bung Raffi? Mari kita lihat sebuah contoh strategi ini untuk mengatasi kebutuhan modal ini teman-teman. Anda bisa menawarkan pembayaran tanah kepada pemilik lahan atau tanah tidak secara tunai di awal, tapi dengan cara pembayaran bertahap teman-teman. Sedangkan untuk pembayaran sisa dilakukan setelah proyek menghasilkan penjualan. Nah, itu salah satu caranya. Dengan demikian, untuk membayar harga tanah selanjutnya bisa diambil dari hasil penjualan. Nah, itu ingat ya. Strategi kedua adalah dengan kerjasama lahan ya. Strategi selanjutnya adalah dengan menawarkan kerjasama dengan pemilik lahan. Kok mau diajak kerjasama? Nah, inti dari kerjasama lahan adalah tanahnya tidak dibeli dan pemilik lahan selain berhak atas harga tanahnya juga berhak terhadap profit atau keuntungan dari proyek. Itulah konsep sederhananya teman-teman. Jadi uang muka dengan cara kerjasama lahan, seorang developer tetap harus keluar modal sekurangnya untuk membayar uang muka kepada pemilik lahan atau sekedar uang jadi. Di sini teman-teman tetap membutuhkan modal, karena biasanya pemilik lahan tetap meminta uang muka beberapa persen saja ya. Agar apa? Alasannya karena dia ingin melihat keseriusan developer itu sendiri teman-teman. Tentu saja pemilik lahan khawatir teman-teman ya, kalau misalnya ya teman-teman lari dengan meminta uang muka, itulah dia ingin melihat keseriusan Anda, sekaligus ingin memastikan bahwa developer punya uang dan sanggup melaksanakan proyek tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah Anda punya uang untuk membayar uang muka sekarang? Nggak punya Pak Raffi misalnya. Jika Anda punya uang, tentu tidak ada masalah teman-teman. Tetapi jika Anda tidak punya uang, maka itu baru masalah. Ini namanya developer ekstrim, tidak punya tanah, tidak punya uang. Poin strategi ini adalah menawarkan ke investor ya. Sebagai bocoran strategi yang bisa Anda pakai adalah
dengan menawarkan kepada orang lain atau dalam kurung investor untuk membiayai proyek Anda. Pertanyaannya adalah kenapa ada orang yang mau membiayai proyek Anda? Ya, tentu karena mereka akan mendapatkan bagian keuntungan proyek. Itu saja teman-teman. Nah, bagaimana caranya teman-teman agar pemilik lahan ini mau bekerjasama dan investor mau membiayai proyek Anda? Sebenarnya ini akan dikupas nanti di komunitas kita di Billionaire Property Club Indonesia. Nah, di kelas kita teman-teman, kita kasih proposal bisnis atau kita sebut dengan prospektus yang akan mempermudah calon developer untuk menawarkan proyeknya ke calon investor. Kisi-kisinya apa saja isinya? Ada potensi proyek, potensi profit, pembagian profit, dan banyak lagi yang bisa nanti meyakinkan investor untuk membiayai proyek Anda. Demikian dari saya Bung Raffi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.